Bengkel terbakar, 3 korban tewas. Siswa diduga tewas ditembak polisi. Lezatnya kuliner sate kriuk khas Surabaya. Selamat malam, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim News Sumsel edisi hari ini, Kamis 28 November 2024. Saya Romi Afiansa, inilah News Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran melanda rumah sekaligus bengkel di Palembang. Akibatnya 3 penghuni rumah tewas terpanggang. Selain 3 tewas, 3 orang lagi mengalami luka bakar. Jalan Perintis Kemerdekaan kebakaran. Jam ini, yaitu jam 8.30. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Kamis pagi sekitar pukul 8. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyaknya material bengkel yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 8 unit kendaraan pemadam dikerahkan 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Selain korban tewas, 3 orang penghuni rumah juga mengalami luka bakar. Korban tewas Rohani 55 tahun, istri pemilik bengkel, Lydia Puspita Sari 20 tahun, keponakan Rohani, serta Mega Motnika 23 tahun, anak kandung dari Rohani. 3 meninggal dunia. 3 meninggal dunia ini terjebak di dalam. Iya, jadi untuk yang 3 terjebak di dalam rumah. Bu, untuk penyebabnya Bu, sementara Bu? Untuk penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Untuk yang meninggal sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk yang luka bakar sudah dibawa rumah sakit terdekat, yaitu Saat ini 3 korban luka bakar masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Bom Baru Palembang, sedangkan jasad 3 korban tewas dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. 1 orang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Dua orang siswa SMK 4 Semarang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara itu rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut, namun dirinya menjelaskan jika penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran antar geng. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu hingga kini pihak keluarga masih enggan berkomentar karena masih dalam suasana duka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kecanduan judi online, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, nekat curi mobil tetangganya sendiri. Pelaku sempat menggadaikan mobil tersebut seharga 10 juta rupiah, namun berhasil ditangkap polisi usai menerima laporan korban.
Mobil kantor kok dijual ya kemana? Dia kok ini jual. Mana mobil? Ah dia lah jadi rumah kawanku. Tunggu lo kan ini rumah niku nih. Lo mobil ambil lo. Ki kemana cara kita ambil mobilku? Dia dibuang di mobil bang. Kemana ki muke ya? Rumah kan dikunci. Adikku kunci itu tinggal ibu kunci kok. Aku nih kami jual rumah nih kalau songkong ambil mobil lah. Lagi jual ke rumah nih? Tahu. Ngapa? Apa? Ngapa lagi jual? Aku nak bayar utang. Tim Busarnaga Polresta Pangkal Pinang menangkap Febri usai dilaporkan tetangganya sendiri. Pria 30 tahun ini diringkus lantaran diduga mencuri mobil tetangganya itu. Saat ditangkap, pelaku berkelit jika hanya memindahkan mobil korban karena rumah yang disewa korban mau dijual pelaku. Saat itu, Febri melancarkan aksinya saat korban sedang tidak ada di rumah kontrakannya. Dengan menggunakan kunci ganda yang dimilikinya, Febri berhasil masuk ke dalam rumah dan menggondol mobil korban. Pelaku kemudian menggadaikan mobil korban sebesar 10 juta rupiah untuk bermain judi online. Diduga pelaku ini mengambil kunci serep rumah tersebut, lalu memasukkan rumah tersebut karena rumah tersebut dalam kondisi kosong, di mana yang korban sekarang masih di Jakarta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Bawaslu instruksikan Panwascam kerja maksimal. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang berat api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kau
Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemirsa, Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim menginstruksikan anggota Panwascam untuk bekerja maksimal dengan melakukan pengawasan selama masa tenang saat pemilihan hingga akhir tahapan pilkada. Diwakili Ketua Demi mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muara Enim melaksanakan apel kesiapan. Dalam apel yang diikuti oleh seluruh petugas pengawas kecamatan dan pengawas TPS, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian petugas. Pertama adalah melakukan pengawasan saat masa tenang, yakni 3 hari menjelang pencoblosan. Pembuatan atau tindakan yang dianggap melanggar diharapkan bisa diminimalisir, bahkan tidak terjadi. Selain itu, pada saat pencoblosan dan juga masa penghitungan suara hingga akhir tahapan penetapan, petugas harus selalu siaga mengawasi kemungkinan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Ketua Bawaslu juga mengimbau petugas untuk selalu menjaga kesehatan karena dalam pelaksanaan pencoblosan nanti akan banyak membutuhkan tenaga dan pikiran. Apel siaga ini menandakan bahwa Bawaslu siap mengawasi tahapan, baik itu tahapan masa tenang, tahapan penghitungan suara, pemungutan suara, sampai rekapitulasi suara. Yang kedua, yang diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia yaitu patroli pengawasan pada saat masa tenang. Artinya seluruh paslon tidak lagi melakukan kampanye, tetapi kami selaku penyelenggara harus melaksanakan pengawasan, yaitu dalam bentuk patroli pengawasan. Petugas pengawas mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten. Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan karena keterbatasan yang dimiliki petugas. Anggota DPR RI Komisi 2, Bapak Haji Hiri Ramandana. Masyarakat diharapkan proaktif apabila melihat dan menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada, jangan ragu untuk melaporkan kecurangan yang ditemukan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Oki menggelar penguatan kapasitas dan pelatihan saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati berikut Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 27 November 2024. Pencoblosan pilkada serentak hampir tiba. Bawaslu Kabupaten Oki pun terus gencar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan kondusif. Salah satu yang dilakukan Bawaslu Oki guna mensukseskan pilkada serentak yakni dengan menggelar penguatan kapasitas dan pelatihan saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati. Berikut juga Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 27 November 2024. Kegiatan ini bertujuan agar para saksi pasangan calon baik pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur benar-benar memahami tugasnya di TPS. Tidak hanya duduk di TPS sebagai saksi, melainkan juga harus aktif dan kritis. Saksi juga menyampaikan keberatan jika ditemukan kegiatan saat proses di TPS berlangsung tidak sesuai prosedur. Saksi dapat mengisi form keberatan yang disediakan. Penguatan kapasitas dan pelatihan saksi menghadirkan pihak-pihak yang memang berkompeten sekaligus berpengalaman di bidang pilkada. Melaksanakan penguatan kapasitas saksi itu masing-masing paslon juga kita undang, baik itu calon bupati, wakil bupati, dan calon gubernur, wakil gubernur. Nah, kita berharapkan dengan adanya kegiatan ini, saksi-saksi ini memahami apa yang menjadi tugas mereka di TPS. Nah, makanya kita tidak pengen saksi itu cuman sekedar duduk di TPS, tapi mereka tidak memahami aturan-aturan yang ada. Nah, jadi makanya dengan semakin banyaknya pemahaman saksi juga terkait aturan-aturan yang ada, ya kita berharap ya pilkada di Kabupaten Oki ini itu dapat berjalan kondusif dan aman. Para saksi yang mengikuti kegiatan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat serta menyampaikan kepada saksi yang tidak bisa ikut kegiatan. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Memasuki masa tenang Pilkada 2024 Minggu pagi, petugas gabungan dari Bawaslu, TNI Polri, serta Satpol PP melaksanakan kegiatan penurunan alat peraga kampanye di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam.
Memasuki masa tenang kampanye pada Pilkada serentak 2024, petugas gabungan melakukan pencopotan semua jenis alat peraga kampanye yang dipasang di jalan maupun di depan rumah warga yang ada di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam. Petugas menyisir jalan protokol, satu persatu jenis baliho yang masih terpasang diturunkan dan dicopot oleh petugas gabungan. Mulai dari APK besar dan alat peraga kampanye yang kecil yang dipasang di pohon maupun di pinggir jalan dilepas dan dimasukkan ke dalam mobil truk yang sudah disediakan. Menurut Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam Nurweni mengatakan, sudah memasuki masa tenang kampanye, petugas gabungan melakukan pencopotan dan pembersihan dari alat peraga kampanye yang dipasang di sepanjang jalan di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dan membantu pihak Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelanggaran Pilkada serentak 2024. Di masa tenang 24 sampai 26 kita diagendakan untuk pembersihan alat peraga kampanye. Jadi 3 hari ini tidak ada aktivitas kampanye. Pembersihan kita rata di 5 kecamatan semua kita bagi tim untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye. Kepada masyarakat tetap untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan untuk selalu bekerjasama koordinasi dengan Bawaslu jika ada temuan atau jika ada pelanggaran yang terjadi pada masa tenang. Di masa tenang kampanye ini selain alat peraga kampanye yang dilakukan pencopotan, warga masyarakat juga dihimbau dapat berperan aktif membantu untuk mengawasi pelanggaran dan dapat dilaporkan ke Bawaslu jika ada kampanye di masa tenang ini. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Paiman, iNews melaporkan. Pemirsa, lezatnya kuliner sate kriuk khas Surabaya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kebenaran api. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemirsa, seorang wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur, sukses budidaya jamur tiram. Wanita berusia 27 tahun ini bisa mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah per bulannya. Berikut liputannya. Namanya Anggi Aptiningsih, tinggal di Dusun Keranjan, Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Usianya baru saja menginjak 27 tahun, namun ia sukses membangun usaha UMKM bidang pertanian yakni budidaya jamur tiram. Anggi mulai menggeluti agrobisnis pembibitan jamur tiram ini sejak tahun 2021 lalu, setelah melihat informasi dan video di media sosial. Baginya bukan hal yang mudah bergelut dalam agrobisnis ini. Kegagalan demi kegagalan pernah dialaminya saat mencoba 100 backlog atau kantong pembibitan jamur tiram. Namun itu tidak menyurutkan niatnya untuk terus berusaha mengatasi kegagalan yang dialaminya. Segala upaya dilakukan dengan terus belajar dan konsultasi kepada sesama pembudidaya jamur tiram sehingga berakhir dengan kesuksesan baginya. Berkat keuletannya, kini Anggi memiliki mesin untuk mencetak backlog. Dengan dibantu 2 orang tenaga kerja agar proses pembuatan kantong pembibitan jamur tiram bisa lebih cepat. Saat ini, Anggi telah memiliki 2.000 backlog atau kantong pembenihan jamur tiram dengan hasil panen mencapai 30 kg dengan omset 10 juta rupiah per bulan. Di budidaya jamur ini peluang pasarnya sangat luas. Jadi ketika saya awal memulai budidaya, saya menemukan pasar di 3 wilayah besar, di Banyuwangi, di Bali, dan Jember. Nah, dan saya juga melihat jamur tiram ini bisa panen setiap hari. Wah, ini seru nih. Dalam budidaya pembibitan jamur tiram ini, Anggi harus memperhatikan kelembaban suhu ruangan dengan menyiram backlog menggunakan air secara otomatis dengan rangkaian instalasi pipa di atas rak. Sehingga suhu ruangan tetap terjaga sesuai kebutuhan agar pertumbuhan jamur tiram bisa maksimal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sate ayam bakar mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika sate ayam dibuat crispy dan digoreng? Nah, di salah satu tempat makan di Surabaya menyediakan sekaligus menjadi menu kuliner andalan, yakni sate ayam crispy. Penasaran? Simak liputannya. Lezat dan menggugah selera. Inilah sate ayam crispy yang disajikan lengkap dengan sambal bawang. Berbahan dasar daging ayam, sate ini disajikan seperti sate biasa dengan tusukan. Tapi bedanya, sate ayam crispy ada sensasi kriuk renyahnya dari tepung goreng. Sate ayam crispy bisa disantap untuk lauk makan besar, bisa juga untuk camilan. Dicocol sambal bawang, makin mantap. Ini digoreng kriuk banget, terus juga dagingnya tuh biasanya kalau sate kan keset ya. Kalau ini tuh juicy banget. Terus juga cocok sama sambelnya gurih dan bikin ketagihan. Sate crispy, kalau sate yang lain-lain kan dibakar, dipanggang, kalau kita itu digoreng pakai tepung, jadi cuma kita yang punya. Tidak hanya sate ayam crispy, di tempat makan ini juga tersedia aneka menu dengan sambal geprek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.